Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa lanjutkan ya. Kita kemarin sudah membahas bahwa ternyata cahaya ya yang kita kenal selama ini sebagai gelombang elektromagnetik ternyata memiliki sifat partikel ya. Nah, ini sekarang kebalikannya apakah? Iya ya, kalau cahaya yang awalnya gelombang ternyata memiliki sifat partikel, apakah ada kemungkinan partikel juga bersifat gelombang? Ya. Nah, ini menjadi pokok bahasan di pertemuan kita kali ini. Ya. Sebagai pembuka ini gambar dari elektron mikroskop, ya, TEM atau SM. Sepertinya dari TEM kalau ini, kalau di resolusinya. Ya. Gambar dari virus yang sedang menginvasi sel bakteri. Ya. Ini namanya virusnya bacteriophage. Ya. Nah, ini terlihat cukup detail ya, ada kaki-kakinya, lehernya, dan kepalanya, di mana dia ada DNA di dalamnya. Oke. Nah, ini baru kita bisa dapatkan ini dengan pengetahuan bahwa partikel, ya, contohnya elektron. Selama ini ya, elektron, proton, neutron kita anggap sebagai partikel. Ya. Ternyata elektron memiliki sifat gelombang juga. Ya. Dengan memanfaatkan sifat gelombang dari elektron itu, kita bisa mendapatkan sebuah piranti, sebuah alat yang kita sebut sebagai mikroskop elektron. Ya. Kalau mikroskop optik biasa cuma bisa melihat sampai mikroskopi ya. Nah, ini kalau mikroskop elektron bisa sampai nanometer, nanoskopi ya. Jadi mungkin saya juga mengajukan pergantian nama ya. Mungkin namanya jangan mikroskop elektron, tapi nanoskop elektron lebih bagus. Oke, intermezzonya cukup. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah sepakat ya bahwa cahaya yang awalnya kita anggap sebagai gelombang itu dalam beberapa setting eksperimen, utamanya terkait optik ini ya, pemantulan, hamburan, polarisasi, interferensi, merambatnya bagaimana. Ini lebih cocok dijelaskan atau digambarkan sebagai gelombang ya. Akan tetapi dalam hal lain, setting eksperimen lain seperti yang kemarin kita bahas ya, ada fotolistrik, ada X-ray bagaimana dia dihasilkan, kemudian hamburan Compton ya. Cahaya dalam hal ini lebih sesuai digambarkan sebagai sifat partikelnya ya, dengan sifat partikelnya. Oke. Nah, itu yang harus kita terima ya. Sejauh ini memang belum ada satu model tunggal, satupun model tunggal fisika yang mampu merangkum ya, menjelaskan apa sih, what is the true nature ya, sifat aslinya itu seperti apa dari foton ini, cahaya ya. Nah, kita sejauh ini ya sudah gunakan kedua-duanya ya. Kedua model partikel dan model gelombang dari radiasi elektromagnetik ini dapat diterima ya, dan keduanya bersifat sama benarnya. Nah, ini masuk ke bahasan. Jika cahaya yang sebelumnya kita konsensuskan adalah sebuah gelombang memiliki sifat partikel, apakah ada kemungkinan ya partikel juga memiliki sifat gelombang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar ya. Louis de Broglie, awalnya dia suka sejarah ya, kemudian hijrah ke fisika ya. Jadi mungkin menawarkan proposal bahwa alam semesta ini selalu bersifat simetris. Nah, ini kelihatan sastranya keluar ya. Nature love symmetry ya. Nah, alam ini menyukai sesuatu yang simetri ya. Jika gelombang ya, if waves exhibit particle properties, jika gelombang ternyata dia menunjukkan mempunyai sifat partikel, dan kalau sifat simetris dari nature itu benar, maka partikel juga seharusnya memiliki sifat gelombang ya. Nah, ini cuma postulat saja tanpa di backing oleh eksperimental ya. Nah, sebuah postulat yang sangat berani waktu itu ya, tanpa ada backingannya ya. Nah, maka jika partikel yang dikarakterisasikan dengan momentum ya, partikel itu apa, yang karakteristik dari partikel itu apa sih? Ya, seperti itu ya, bola kasti, sesuatu yang apa definitifnya? Yes, memiliki massa ya, atau ketika bergerak kita tahu posisinya sekarang di sana, posisi dia di sana ya. Dan massa dan kecepatan ini kita rangkum sebagai momentum ya. Jika partikel karakteristiknya momentum memiliki sifat gelombang, maka kira-kira
karakteristik gelombang itu apa? Nah, apakah gelombang bisa posisinya di mana nih? Nggak bisa ya. Gelombang selalu ada di mana-mana. Oke, kita membuat gelombang air di atas kolam, apakah kita bisa tunjukkan gelombangnya di tengah? Oh enggak, di samping atau kiri kanan, tidak bisa. Gelombangnya tersebar seluruhnya ya. Maka sebuah partikel yang memiliki sifat gelombang, menurut De Broglie panjang gelombangnya seharusnya dirumuskan seperti ini ya. Sebagaimana cahaya yang gelombang memiliki momentum ya. Bahasan relativitas kemarin bukan relativitas ya. Cahaya bersifat partikel kemarin kita membahas ya bahwa momentum cahaya digambarkan sebagai apa? H per lambda ya. Maka ini kebalikannya. Panjang gelombangnya adalah H per P. Ya, panjang gelombang De Broglie. Bacanya De Broglie bukan De Broglie ya. De Broglie. Dari partikel lambda sama dengan H dibagi P momentum atau H dibagi M kali V ya. M kali V momentum partikel, H kita sebut sebagai konstanta Planck. Besarnya sudah sangat familiar. 6,63 × 10⁻⁻34. Oke, dengan analogi yang sama untuk foton maka frekuensinya berapa? Gelombang juga memiliki karakteristik frekuensi ya. Seberapa besarnya F-nya? Ya. Ini dirumuskan sebagai E dibagi H. Ya. Nah, kedua persamaan ini menunjukkan adanya dualisme sifat. Nah, baik itu sifat gelombang maupun sifat partikel untuk semua jenis materi di alam semesta yang ada ya. Atau untuk semua jenis gelombang yang ada atau untuk semua jenis partikel yang ada ya. Sifat partikelnya dikarakteristik sebagai momentum dan energi ya. Sedangkan gelombangnya apa? Ya, panjang gelombang dan frekuensi ya. Kalau semua benda, semua materi, semua zat di alam semesta ini bersifat partikel dan juga gelombang, kok kita tidak melihat adanya gelombang bola pingpong misalnya ya, kita main pingpong, atau mobil F1 yang bergerak dengan momentum tertentu, kok kita tidak melihat sifat gelombangnya ya. Ketika melewati jalan sempit kok dia tidak terdifraksi misalnya ya. Ya, kita bisa lihat saja. Contoh untuk bola pingpong, dia beratnya 10 gram. Kalau di smash kecepatan tinggi, kecepatan 75 meter per second misalnya ya, kita bisa hitung berapa lambdanya ya, panjang gelombang dari De Broglie-nya ya, lambda H per P, H per mv, konstanta Planck kalikan dibagi massa dibagi kecepatan ya. Nah, ternyata kita dapatkan nilai yang sangat kecil, 10 berpangkat minus 34 meter. Ini jauh, dengan inti atom saja sudah jauh lebih kecil dari inti atom ya. Sangat insignifikan karena sangat kecilnya sifat gelombangnya ini, panjang gelombangnya ini, maka kita seolah-olah tidak teramati ya di makroskopis. Sifat gelombangnya tidak muncul ya. Bisa dibilang seperti itu. Bagaimana untuk mobil F1? Nah, misalnya dia beratnya 700 kg, kecepatan 350 km per jam, maka panjang gelombang De Broglie-nya juga sangat kecil ya. 10 berangkat minus 39 ya. Maka tidak teramati ya. Nah, kira-kira kalau supaya kita bisa mengamati gelombang De Broglie bagaimana? Ya, kita turunkan untuk massa kecil, kecepatan kecil ya. Nanti maka lambdanya cukup besar supaya kita bisa mengobservasi fenomena ini ya. Nah, ini pembuktian pertama tadi ya, jika partikel memiliki sifat gelombang, maka kondisi yang sesuai, pada kondisi sesuai tadi misalnya kita turunkan masanya untuk massa elektron misalnya 10⁻⁻31 ya, akan menampakkan karakteristik gelombang ya. Karakteristik gelombang contohnya apa ya? Difraksi, superposisi ya, dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan pertama oleh Davison dan Gardner ya. Ini sebuah kecelakaan, sebuah accident dalam eksperimen. Dia sebenarnya tidak ingin membuktikan ini ya. Dia sedang mengamati perubahan sifat permukaan dari nikel yang ditembaki dengan radiasi berkas elektron misalnya. Nah, ternyata dalam suatu eksperimen ada kebocoran dari tabung ya. Ini kan di vakum nih ya, in vacuum. Biasanya ini semua ada di otak dalam vakum ya. Nah, ternyata ada kebocoran dalam tabung.
Sehingga ada udara masuk, permukaan nikel yang digunakan ini teroksidasi, yang menjadi ada lapisan nikel oxide di permukaan. Nah, kayak itu tadi Davison dia harus melakukan proses lagi untuk membersihkan oksida nikel. Dia lakukan adalah dipanaskan. Nah, sehingga nikel yang dipanaskan ini grainnya semakin besar. Jadi seolah-olah dia menjadi sebuah kristal yang satu, yang tunggal, single kristal. Ketika dilakukan eksperimen lagi, ternyata diamati mirip seperti difraksi X-ray. Kita sudah banyak belajar X-ray sampai bosan. Ini juga sama. Oh, ternyata diamati ada peak maksima di sudut tertentu. Dan sudut ini korespon terhadap beda potensial yang digunakan. Kalau saya gunakan beda potensial lain, sudutnya yang lain lagi. Maka dia gunakan proposal De Broglie tadi untuk menghitung. Gas elektron diarahkan ke es kristal Ni terhambur oleh permukaan logam dengan maksima pada sudut tertentu. Nah, sudutnya ini korespon terhadap delta V, voltase yang digunakan untuk mengakselerasi elektron ini. Ini katoda, ini anoda. Ini sumber elektron gas. Itu ya. Oke, contohnya eksperimen Davison dan Garner. Logam Ni ini kita dapatkan dari XRD memiliki D jarak antar atom sebesar 2,18 kali 10⁻⁻10 meter. Dia menggunakan beda potensial atau accelerating voltage yang digunakan adalah 54 volt. Yang ditanyakan berapa panjang gelombang De Broglie dari elektron yang digunakan ini. Kita ingin menghitung ini. Yang kedua, pada sudut berapa maksima tadi akan teramati intensitasnya. Nah, panjang gelombang De Broglie dari partikel adalah lambda. Nah, kita perlu menghitung lambda sama dengan H per P. H per M kali V. Nah, ini kita perlu menghitung V-nya berapa elektronnya. Kita tidak ada besaran P yang di sini. Ya sudah, H kali dibagi M V. H konstan, M konstan juga, V kita tidak tahu. Bagaimana nyari V? Ya dari energi potensial. Energi potensial listrik yang kita berikan kepada elektron akan diubah menjadi energi kinetik dari elektron tadi. MV kuadrat. Maka kalau saya cari V berapa? 2E V0 atau 2VAB kalikan M. Kalikan M atau dibagi M? Dibagi M. Nah, ini V energi kinetik untuk sebuah partikel kita bisa hitung dengan momentum kuadrat dibagi 2M. Momentum kan massa kali kecepatan. M kuadrat V kuadrat momentum kuadrat itu. Misalnya saya bagi menjadi 2M, jadi apa? Ya, coret M-nya 1. Tinggal setengah MV kuadrat. Menjadi energi kinetik dari sebuah partikel itu momentum dibagi massa. Momentum kuadrat dibagi massa. Ini dari sini samping. Maka kalau saya tata ulang ini bagaimana? P bagaimana? Ya, P sama dengan 2M EVAB. Akar. Akar dari 2M VAB kali E. Nah, sudah tinggal masukkan. Lambda sama dengan H dibagi P. Kita ketemu konstanta Planck, 2 massa elektron, muatan elektron, voltase yang kita gunakan. Nah, panjang gelombang De Broglie yang dihasilkan untuk elektron yang dipercepat dengan 57 volt adalah 0,167 nanometer. Nah, ini cukup bisa teramati. 0, sekian nanometer ini dengan peralatan yang sekarang ada bisa diamati. Berapa intensitas maksima yang diperoleh jika interferensi gelombang elektron bersifat konstruktif? Nah, ini maksima itu diperoleh jika interferensinya positif atau konstruktif. Kalau destruktif, tidak akan ada maksimanya, menjadi minima. Maka kita lihat di sini ada 2 berkas elektron yang
menumbuk dua atom yang berbeda, yang bersebelahan. Ya. Nah, ini 1 dan 2. Ya. Nah, kita ingin tahu nih garis ini ya. Ini kan muka gelombangnya sama ya. Maka kita juga tarik garis ini. Ya. Nah, perbedaan lintasan antara gelombang 1 dan gelombang 2 mana? Ya ini ya. Ini perbedaannya. Nah, supaya dia konstruktif, maka perbedaan lintasannya ini harus kelipatan dari lambda ya. Kelipatan genap dari setengah lambda atau kelipatan lambda ya. Kalau dia jaraknya D ya, dan ini ada sudut tertentu ya, maka selisih lintasannya ini kita sebut misalnya X ya. X harus kelipatan dari lambda, kelipatan bulat dari lambda yang digunakan ya. Nah, X itu bagaimana? Nah, sisi miring, sisi depan ya. Berarti dia D sin theta ya, karena sin theta sama dengan X per D, maka X sama dengan D sin theta. Maka kita dapatkan persamaan D sin theta sama dengan N lambda ya. Kok ini berbeda dengan difraksi sinar X, Pak? Ya berbeda, ini memang bukan difraksi oleh atom yang dari plane yang berbeda, ini dari permukaan yang sama ya. Karena spesimen yang digunakan di sini adalah tebal, jadi elektron tidak begitu bisa penetrasi ke dalamnya, yang menghamburkan hanya atom-atom di permukaan. Oke, maka kalau kita gunakan D sin theta sama dengan N lambda, maka sin thetanya berapa? Nah, N lambda dibagi D ya. N misalnya 1 kelipatan 1 kali ya. Anda bisa juga hitung kelipatan 2 kalinya ya. Tapi nanti sudutnya akan awkward. Susah, terlalu kecil untuk terlihat ya. Kita umumnya sebagian besar adalah yang 1 kali kelipatan. Lambda tadi sebelumnya kita dapatkan 1,67 kali 10 × minus 10 ya. D kita dapatkan dari difraksi 2 kali 18 kali 10 × minus 10 ya. Nah, ini pangkatnya pas, kita coret. Nah, ternyata hasilnya sin theta 0,779 atau theta sama dengan 50 derajat ya. Nah, tadi eksperimen accidental ya, kecelakaan. Nah, kalau ini yang aslinya ya. Ini beneran tertarik, bener nggak sih? Kalau elektron bersifat gelombang, maka kalau misalnya saya gunakan untuk difraksi sebagaimana halnya X-ray, dia harusnya menghasilkan pola difraksi juga ya. Nah, ini dilakukan oleh J.P. Thomson ya. Ini anaknya J.J. Thomson yang menemukan elektron ya. Nah, dia melakukan eksperimen difraksi. Difraksi umumnya kan difraksi sinar X ya. XRD, X-ray diffraction ya. Tapi ini kita gunakan berkas elektron, bukan sinar X ya. Kalau sinar X sudah pasti itu gelombang, saya diketahui waktu itu ya. Kalau sinar berkas elektron kan partikel. Nah, dia gunakan aluminium foil, aluminium yang dibuat tipis ya. Nah, ternyata hasil difraksi berkas elektron dia menunjukkan pola yang sama dengan pola difraksi dengan menggunakan sinar X ya. Kita lihat gambar sini. Yang atas dia memakai sinar X ya. Jadi X-ray diffraction method. X-ray diffraction. Kalau yang bawah dia menggunakan berkas elektron ya. Nah, ini kan berakibat superposisi ya, difraksi superposisi ya. Maka dengan ini Thomson pun menyimpulkan ya bahwa kalau demikian memang benar nih, elektron bisa bersifat gelombang ya kalau kita berikan kondisi yang sesuai ya. Nah, ini koinsiden sekali ya. Ayahnya Thomson ini J.J. Thomson, dia menemukan elektron ya. Discovery of the elementary particle electron tahun 1906 ya. Kemudian anaknya dan tadi Davison yang satu lagi, dia juga memperoleh Nobel Fisik untuk discovery of with properties of electron ya. Di sini dia menemukan elektron sebagai partikel, di sini menemukan elektron sebagai gelombang ya. Nah, ini kok seru nih kalau berantem di rumah ya. Elektron itu partikel. Nah, ya, anaknya bilang enggak, itu gelombang. Ya, dua-duanya benar ya. Elektron kita ketahui sebagai memiliki sifat gelombang dan juga partikel. Gitu ya. Nah, ini aplikasinya biasanya digunakan
apa sih dengan kita mengetahui sifat gelombang dari partikel ini, terus kita bisa ngapain ya? Ini bermanfaat untuk mikroskopi misalnya. Nah, sebelum ke sana kita agak step back sedikit ke difraksi, mengulang lagi Fisdas 2 ya, optik. Nah, kalau kita ingat kita menggunakan alat optik, teleskop atau mikroskop ya. Ini kan melalui sebuah apertur ya. Kalau di mata kita juga pupil ya. Nah, ternyata sumber cahaya yang melewati apertur itu didifraksikan di layar ya. Bentuknya tidak lagi bulat, tetapi dia interferensi dari gelap terang ya. Nah, yang tengah ini kita sebut sebagai airy disk ya. Selanjutnya ada pola gelap terang ya. Itu karena pola interferensi ya. Karena semua alat optik ini berdasarkan seperti ini, ada aperturnya, maka resolusi sebuah alat optik itu dibatasi oleh difraksinya ini, peristiwa difraksi ya. Nah, secara matematis kita rumuskan ya, sin theta. Theta itu mana? Ini ya. Besarnya jarak antara perbedaan antara titik pusatnya ini ya. Titik pusat dengan pertama hitam yang pertama, ini jaraknya berapa? Ini kita sebut sebagai Y ya. Y per L. L itu apa? L jarak gambar sampai apertur ya. Kita sebut sebagai L ya. Maka sin theta adalah Y per L ya. Panjang dikali L sama dengan 1,22 kalikan lambda kali D. 1,22 ini faktor dari rasio ya. Rasio jarak radius ini terhadap radius ini ya. Ini ternyata 1,22 ya. Lambda adalah panjang gelombang yang digunakan, D adalah diameter dari apertur ya. Diameter dari apertur yang digunakan ya. Nah, ini contohnya. Kalau artinya kan ada minimum, jarak minimum yang bisa dibedakan ya. Kalau mata kita melihat dua hal kecil nih ya, 1 dan 2 nih misalnya, ini sudah jelas terpisah ya, 1 dan 2. Tapi kalau kita melihatnya mundur dalam jarak 10 meter mungkin, sekarang dia akan menjadi seperti jaraknya semakin kecil antara 2 dan 3 gitu ya. Jika kita mundur lagi sampai 100 meter, nah bisa jadi dia terlihat gabung ya. Karena L-nya akan semakin tinggi, Y-nya tetap. Maka theta-nya itu akan semakin kecil ya. Hingga suatu saat dua titik yang harusnya terpisah ini oleh mata kita terlihat menjadi satu titik yang sama ya. Itu menjadi batasan resolusi dari sebuah alat optis ya. Nah, contoh di sini 2 dan 3 ini kita sebut sebagai resolve, terpisah. Nah, dua titik yang terpisah ya. Dengan 3 dan 4 ini just barely terpisah ya. Bisa membedakan itu terpisah ya. Kita mengetahui bahwa itu terpisah, tapi gambarnya tidak begitu terpisah. Gitu ya. Nah, untuk mikroskop optik, karena tadi menggunakan batasan tadi ya, maka misalnya kita gunakan panjang gelombang visible 400 sampai 700, misalnya rata-ratanya 500 ya. Fokusnya kira-kira 5 cm mikroskop ya. Aperturnya kira-kira 25 mm, 2,5 cm. Berapa resolusinya? Maksimum yang bisa dibedakan dua titik itu ya. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. 1,22 kalikan lambda kalikan L dibagi D. Ya, kira-kira 1,22 mikro ya. Jadi resolusi mikroskop itu memang mikrometer. Ya. Nah, kalau saya ingin resolusinya lebih tinggi lagi bagaimana? Bisa kecilkan jaraknya ya. L. Jadi benar-benar mata kita nempel di objeknya. Okay. Nah, tapi itu susah untuk difokuskan ya. Depth of field-nya menjadi sangat kecil. Atau kita bisa gunakan apertur yang besar ya. Aperturnya diperbesar. Diperbesar atau berkecil? Berkecil, maaf ya. Diperkecil supaya kita ingin dia kecil berarti ini besar. Oh ya, aperturnya juga bisa diperbesar, tapi semakin besar apertur makin sedikit yang bisa kita kolek cahaya yang bisa kita ambil dari objeknya ya. Nah, satu-satunya cara adalah
kita bisa gunakan dikecilkan saja nih lambdanya. Ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan mikroskop elektron. Ya. Nah, mengapa kita bisa mengatur lambda dari partikel berkas elektron? Ya, karena lebih mudah ya. Berkas elektron tadi pada mikroskop lambdanya ditentukan oleh apa? Gelombang de Broglie tadi ya. EV ini menjadi energi kinetik ya. Di P2 P kuadrat maaf per 2M. Dia menjadi bisa kita masukkan ke panjang gelombang de Broglie ya. Jadi kita dapatkan lambda sama dengan H per akar 2M E V ya. Ini V0 misalnya kita ambil ya. Maka dengan mengubah V0 saja, kita naikkan V0, kita akan dapatkan lambda yang lebih kecil ya. As simple as that ya, dengan cara mengatur tegangan akselerasinya saja ya. Nah, ini gambar sini contoh mikroskop elektron jenis TEM ya, tunneling electron microscope. Apa bedanya tunneling? Nah, ini sampelnya di sini, gambarnya di sini ya. Jadi dia menembus transmit. Nah, kalau ini jenisnya SEM, scanning electron microscope ya. Ini sumbernya di sini, objeknya di bawah. Nah, tapi detektornya bukan di bawahnya sana ya. Kalau tadi yang pass through harus sampelnya harus tipis 10 sampai 100 nanometer baru bisa terlihat ya. Kalau sampelnya tebal ya elektron tidak akan bisa menembus. Kalau ini tidak masalah sampel mau berapapun tebalnya karena memang image formation-nya tidak menembus ya, tapi lebih ke pantulan atau hamburan. Oke, kita cobakan untuk typical TEM yang transmission tadi. Ya, biasanya kita gunakan delta V-nya kecil saja 15 kilovolt ya. Fokusnya kira-kira 1,5 mm, aperturnya mikro 100 mikrometer atau 0,1 mili ya. Maka resolusinya berapa? H dibagi akar 2 ME delta V ya. Nah, kita sudah tahu konstanta massa elektron konstanta, muatannya konstanta, delta V-nya 15.000 ya. Kita dapatkan panjang gelombang elektron yang kita peroleh kira-kira 10 pikometer ya. Sangat kecil ya. Nah, kalau 10 pikometer berapa resolusinya? Kita masukkan 1,22 kali lambda kali L bagi D ya. Dia bisa membedakan dua titik yang berjarak 0,1 nanometer ya. Untuk TEM. Nah, ini kira-kira ukuran atom bisa terlihat ya, mungkin atom-atom besar ya, silikon dan kawan-kawannya mungkin individual atom bisa terlihat ya. Itu untuk TEM. Kalau jenis SEM dia fokusnya biasanya lebih besar ya. Fokusnya lebih besar, jaraknya L ini ya, dan aperturnya biasanya lebih kecil. Jadi resolusinya sedikit lebih rendah daripada TEM ya, kisaran 10 nanometer ya. Namun walaupun ini rendah, ini masih jauh lebih bagus daripada mikroskop elektron ya, yang terbatas hanya pada 1 mikron. Gitu ya. Oke, ini contoh gambar hasil citra TEM ya, dari virus SARS yang lama. Saya nyari-nyari yang COVID-19 belum ketemu ya. Atau ketemu tapi nggak tahu itu beneran atau enggak. Sebenarnya cuma gambar SARS yang sudah confirm ini ya. Kita lihat di sini ada wadahnya si virus, kemudian dia ada spike-spike-nya ya, coronanya, crown-nya ya, untuk attach ke sel hidup ya. Nah, ini dari beberapa virus yang sedang menginvasi sel hidup ya. Selnya yang berwarna hijau, virusnya yang berwarna orange ya. Ini ukurannya berapa kira-kira? Nah, skalanya kehapus ya. Nah, di halaman pertama tadi ada skala ya, bahwa kira-kira segini, ini 100 nanometer ya. Jadi virusnya kira-kira ukurannya 200-an sekian nanometer ya. Sedangkan yang bawah apa? Ini kira-kira gambar SEM dari masker ya. Nah, ini kan dari kain itu dari serat selulosa. Kalau kita lihat seperti itu ya. Skalanya berapa nih? Mikrometer. Lubangnya berarti kira-kira berapa ini? Ya 10 ada ya. Atau mungkin oke lah kita ambil 1 mikrometer.
Dengan ukuran virus segini, apakah bisa melindungi? Ya, kalau virusnya airborne ya tidak bisa ya. Alhamdulillahnya virus flu dan sejenisnya coronavirus ini hidupnya di droplet. Ya, kalau meskipun virusnya ukuran kecil, tapi dia melayang bersama droplet yang kira-kira besarnya ukuran mikron lah, 1 sampai 2 mikron. Ya, jadi bisa ditahan oleh masker ini ya. Di lapisan bagian luarnya biasanya yang warna hijau itu dilapisi dengan hidrofobik ya, yang jadi tidak menyerap air. Kalau ada droplet bersinan orang atau batuk dari orang, dia akan menempel di sini. Ya, tidak menyerap, tidak terserap ke dalam fibernya ya. Oke, itu begitu salah satu aplikasi dari mikroskop elektron. Nah, dengan adanya fenomena bahwa gelombang bersifat partikel dan partikel bersifat gelombang, ya, maka muncul model baru untuk menggambarkan hal ini. Ya, kita sebut sebagai dualisme gelombang partikel. Ya. Tidak ada yang 100% partikel, tidak ada yang 100% gelombang. Untuk menggambarkan itu kita sebut benda-benda yang sifatnya seperti ini kita sebut sebagai partikel kuantum. Ya. Meskipun semuanya mempunyai panjang gelombang, tapi tidak praktikal ya. Misalnya seperti itu, perhitungan kita tadi bola pingpong atau mobil F1 tidak praktis untuk dianggap sebagai partikel kuantum ya. Ini partikel kuantum umumnya yang masanya kecil, kecepatan tinggi, atau massa kecil kecepatannya berapapun ya, supaya kelihatan sifat gelombangnya ya. Nah, apa ini partikel kuantum itu ya? Nah, sebelum sana kita lihat dulu partikel itu apa sih definisinya ya. Partikel ideal ini memiliki ukuran tertentu ya, finite ya. Kita bisa punya pensil ya ukurannya segitu. Oh, panjangnya 10 cm, diameternya setengah senti misalnya ya, atau 1/4 cm. Finite ya, definitif ya. Lokasinya ya sudah di situ. Oh, pensil letakkan di atas meja atau di atas buku atau sebelahnya laptop. Lokasinya sudah pasti di situ ya. Sedangkan gelombang bagaimana? Gelombang yang bisa kita karakteristik apa? Ya tadi naik turunnya tadi ya. Gelombang ideal itu dia memiliki naik turun, ada jarak antara puncak ke puncak atau lembah ke lembah yang kita sebut sebagai panjang gelombang, lambdanya sama ya, atau frekuensi waktu yang diperlukan oleh gelombang tadi untuk berosilasi dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah, kita sebut sebagai frekuensinya sama ya, memiliki frekuensi yang satu, yang tunggal ya. Akan tetapi tempatnya di mana? Kalau saya buat gelombang di atas kolam, saya lempar pensil tadi ke atas kolam, gelombang yang dihasilkan bagaimana? Menyebar ke segala arah ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa oh gelombangnya di tengah atau gelombangnya di kiri atau gelombangnya di kanan. Itu semua tempat ada. Ya. Itu sifat dari gelombang. Ya, kita definisikan sebagai tidak definitif lokasinya. Ya. Tidak dapat ditentukan. Ya. Kita sebut sebagai unlocalized, tidak melokal, tidak terlokalisasi. Ya. Nah, kalau seperti ini, bagaimana dengan partikel kuantum yang memiliki sifat partikel dan juga sifat gelombang? Ya. Apa itu? Ya. Bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana untuk menggambarkan sebuah partikel kuantum ini. Ya. Entitas yang definitif terlokalisasi ternyata kita dapat susun dari banyak gelombang yang jenisnya, yang panjang gelombangnya atau yang frekuensinya beragam, kita jadikan satu. Nanti kita lihat. Sebelum itu, kalau sebuah partikel kuantum ini memiliki sebuah gelombang, pertanyaan adalah gelombang apa? Ya. Gelombang air di kolam, kita tahu yang berosilasi itu adalah ketinggian permukaan air. Ya. Kalau elektromagnetik, yang berosilasi adalah medan listrik dan medan magnet. Ya. Untuk partikel, kira-kira gelombang apa? Besaran apa yang sebenarnya berosilasi? Ya. Nah, ini pertanyaan wave of what? Ya. Nah, ini lebih enak dijelaskan sebagai osilasi dari gelombang partikel terkait dengan probabilitas, ya, kemungkinan menemukan partikel, bahwa partikel itu ada di lokasi ini. Ya. Nah, ini partikel kan harus definitif, sedangkan gelombang tidak. Maka gelombang ini harus
diolah sedemikian rupa sehingga cukup definitif ya. Dia bergelombang tapi cuma di sini ya, tidak di yang lain ya. Nah, kita tidak benar-benar bisa mendefinitifkan bahwa ini ada di particular place seperti ini. Yang kita bisa gunakan hanya adalah probabilitas pendekatan saja ya. Maka untuk gelombang partikel yang bergelombang itu apa? Adalah probabilitasnya. Probabilitas menemukan partikel pada lokasi definitif tertentu ya. Nah, kita mulai kenalkan namanya psi ya. Nah, nanti banyak digunakan di Schrödinger ya. Apa itu? Ini adalah fungsi gelombang, wave function, yang untuk menyatakan gelombang ini, kalau gelombang sinusoidal kan kita punya ya, fungsinya apa? AX sama dengan A maksimum, misalnya A0 kalikan sin omega T ya. Omega T, atau mungkin ada beta fase minus KX misalnya ya. Nah, ini fungsi dari gelombang sinus. Fungsi dari gelombang partikel apa? Nah, psi ya, namanya psi. Fungsi X, Y, Z, dan T. Nanti kita akan bahas di setelah UTS ya. Nah, ini kita kenalan dulu saja sama ini ya. Tapi karena gelombang ini naik turun ya, kita sebut sebagai gelombang kan, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Probabilitas tidak mungkin probabilitasnya negatif ya. Probabilitas itu cuma ada 1 atau 0 ya, antara 0 sampai 1 ya. Maka fungsi gelombang ini sendiri bukan probabilitasnya ya. Probabilitasnya adalah ketika fungsi gelombang ini kita kuadratkan ya. Jadi misalnya ada sebuah gelombang seperti ini ya. Nah, ini C-nya ya. C kuadratnya bagaimana? Nah, yang negatif kalikan negatif kan menjadi positif ya. Nah, menjadi seperti ini nanti. Nah, probabilitas untuk menemukan sebuah partikel paling tinggi ada di sini ya. Kemungkinan di sini, bisa jadi di sini ya. Bisa jadi di sini. Tapi probabilitasnya ya, ini distribusinya, fungsi probabilitasnya ini ya. Oke, C kuadrat memiliki nilai antara 0 sampai 1 ya. Semakin besar nilai C kuadrat menunjukkan semakin besar probabilitasnya ya. Probabilitas menemukan partikel pada lokasi tersebut. Dan sebaliknya, kalau C kuadratnya sedikit atau mendekati 0 berarti unlikely kita akan menemukan partikel di situ. Nah, sebelumnya kita step back lagi sedikit ya. Bagaimana kalau dua buah gelombang berinteraksi ya. Saya mempunyai gelombang A yang fasenya sama dengan gelombang B, dia merambat di tempat yang sama. Hasilnya apa? Ya, penjumlahan antara keduanya ya. Ini amplitudenya semakin besar. Ini kalau amplitudenya A, sini amplitudenya B, maka hasilnya amplitudenya A dan B. Ya. Ini kalau konstruktif, kita sebut sebagai konstruktif interference ya, interferensi konstruktif. Hasil superposisinya memiliki amplitudo yang lebih tinggi. Nah, namun jika kedua gelombang memiliki beda fase yang berlawanan 180 derajat ya. Yang satu naik, ini turun. Yang bawah lagi naik, yang atas turun, dan kebalikan seterusnya ya. Maka kalau saya jumlahkan bagaimana? Nah, kita dapatkan amplitudonya 0 ya. Hilang gelombangnya ya. Kita sebut sebagai interferensi destruktif ya. Hasil superposisi memiliki amplitudo yang lebih kecil dari amplitudo gelombang semula ya. Bagaimana kalau interferensinya antara ini dan ini ya? Nah, ini untuk gelombang yang frekuensinya sedikit berbeda, kita dapatkan namanya pelayangan ya. Kita belajar di efek Doppler ya. Fisika dasar 1 efek Doppler, fisika dasar kemarin kita juga belajar efek Doppler untuk gelombang elektromagnetis ya. Sama pelayangan. Sama memiliki gelombang 1 dan gelombang 2. Selisihnya sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita mulai dari titik yang sama, ini yang hijau lebih cepat gerakannya ya. Lebih pendek lambdanya. Yang biru sedikit lebih panjang. Nah, ini mulai gesek benar-benar beda fase total di sini ya. Gesek lagi, sefase lagi, beda fase lagi, sefase lagi ya. Maka kita akan dapatkan namanya gelombang yang keras, lemah, keras, lemah, keras, lemah ya.
ada iramanya ya. Tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah ya. Nah, ini akibat dari superposisi dua gelombang ya. Namanya pelayangan. Nah, hasil superposisi ini memiliki sifat spasial yang tidak definitif ya. Belum terlokalisasi. Kita sudah tahu bahwa di sini tinggi ini, di sini rendah. Tapi masih belum terlokalisasi karena gelombangnya di mana ya, tak terhingga dari ujung minus tak terhingga sampai ujung tak terhingga. Kalau ini kita aplikasi untuk partikel kan tidak bisa. Partikel itu harus definitif ya. Nah, pertanyaannya, bisa tidak kita menjumlahkan berapa banyak gelombang sehingga kita bisa dapatkan satu lokasi saja yang cukup definitif ya. Nah, ternyata bisa. Ini kita sebut sebagai paket gelombang ya, wave package ya. Adalah sebuah gelombang yang memiliki amplitudo hanya pada lokasi tertentu saja, pada waktu tertentu ya. Selain di lokasi tersebut amplitudenya menjadi 0 ya. Maka misalnya saya gabungkan gelombang sin 4x dengan sin 4,1x dengan sin 4,7x dengan sin 4,8x, maka hasil superposisinya ini di daerah ini ya. Ini tinggi, 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 tinggi. Kita dapatkan tinggi di sini ya. Jadi di sini agak tinggi, tinggi, rendah, rendah. Kita dapatkan rendah di sini ya. Kita dapatkan rendah di sini ya. Dan sebagian lainnya juga cukup rendah ya. Jadi seolah-olah ada sebuah gelombang yang dia memiliki amplitudo yang ada hanya di sini ya. Selain di situ interferensinya bersifat destruktif ya. Nah, kita sebut ini sebagai paket gelombang, wave packet. Nah, sebuah gelombang ya. Nah, ini dapat menggambarkan sifat gelombang dari sebuah partikel. Ya, kita sebut sebagai partikel kuantum. Ya. Kompromi dari sifat gelombang dan partikelnya. Ya. Dia memang juga bersifat gelombang, tetapi hanya definitif di lokasi satu titik. Ya. Nah, ini gelombang ini juga bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Ya. Sama. Dapat ya feel-nya ya. Nah, untuk sebuah paket gelombang, nah, kita bisa definisikan kecepatannya ya. Kecepatan fase ya. Contohnya di kecepatan fase yang kita pakai yang merah, kotak merah ini. Nah, kita lihat fasenya dia selalu di ini bawah, kemudian ada atas ya. Dia selalu di atas. Nah, ini bawah. Ya. Ini atas. Ya, itu kita sebut sebagai kecepatan fase. Ya. Phase velocity. Misalnya berapa? Omega dibagi K. Ya. Kecepatan ini menyatakan bagaimana sebuah maksima atau minima dari sebuah wave group dari kelompok gelombang bergerak. Ya, fasenya aja. Yang lain lagi kita sebut sebagai kecepatan group velocity. Kalau kita membuat satu envelope ini, nah kita amati ini, dia bergerak ya. Ini bergerak sekarang di sini, selanjutnya di sini ya. Wave group ini deh. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai group velocity. Ya. Group velocity menunjukkan seberapa cepat amplitudo sebuah gelombang bergerak. Tadi paketnya tadi, seberapa cepat amplitudonya bergerak ya, dari paket gelombang. Nah, bisa dirumuskan group velocity sama dengan delta omega dibagi delta K. Turunan pertama slope dari dV bagi dk. Ya. Nah, ini kita juga bisa formulasikan dari energi dan momentum. Ya. Contoh kecepatan adalah turunan pertama dari energi terhadap momentum. Ya. dE per dP kan menjadi kecepatan. Ya. Nah, dE bagaimana? Energi itu kan P kuadrat dibagi, ini hilang 2-nya ya, dibagi 2M ya. Tadi kita sudah banyak menggunakan P kuadrat dibagi 2M dibagi dP ya. Maka 1/2M-nya saya bisa keluar dari turunan 1/2M, tinggal apa? dP kuadrat per dP ya. P kuadrat diturunkan terhadap dP, berarti dapatnya 2P ya. Maka saya bisa coret menjadi apa? P per M ya. Apa itu?
Kalau P adalah M kali V, kalau P per M, maka dia hanya menjadi V, velocity, kecepatan dari sebuah partikel yang bergerak dengan momentum mp. Ya. Nah, maka kita bisa relasikan bahwa group velocity dari sebuah gelombang itu ternyata identik dengan kecepatan gerak dari sebuah partikel. Ya. Jadi memang wave packet ini bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan sebuah gelombang, sebuah partikel kuantum. Gitu ya. Nah, apa nih menjelaskannya? Oke, tadi terkait dengan bagaimana kita bisa membuat sebuah gelombang yang terlokalisasi ya, wave packet, jadi menjumlahkan berbagai macam gelombang. Kita ingat Fourier transform ya. Misalnya saya mempunyai sebuah gelombang sinus ya, sin minus sin x misalnya ya. Maka momentum dari gelombang ini bagaimana? Momentumnya adalah h per lambda ya, lambdanya adalah h per p. Oke, lambda 1 ya. Maka kalau saya jumlahkan ya sudah, saya dapatkan gelombang yang sama ini ya. Ini kita sebut sebagai delta x-nya ya. Delta x-nya berapa? Tak terhingga ini, dari tak terhingga sampai minus tak terhingga sampai positif tak terhingga ya. Di mana-mana akan gelombang sinus ya akan ada terus ya. Maka kalau saya ingin turunkan delta x-nya supaya tidak dari tak hingga ke tak hingga. Ini kan sifat partikelnya ya. Partikel itu kan harus definitif. Ya, delta x-nya ada di mana sih? Pulpen saya ini ada di mana sih? Di atas meja, apa di atas buku, atau di sebelahnya laptop? Nah, particles. Kalau ini kan sifat gelombang ya. Gelombang tidak peduli di mana, yang penting panjang gelombangnya atau frekuensinya selalu sama. Ya. Artinya apa? Momentumnya sama. Ya. Gelombang. Nah, saya ingin buat trade off antara keduanya itu ya. Oke, kalau saya tambahkan gelombang yang berbeda jenisnya lagi ya. Ini sin 2x misalnya ya. Momentumnya ini karena panjang gelombangnya berbeda, maka momentumnya berbeda juga ya. Ini lambdanya sekarang setengahnya dari ini ya. Maka momentumnya berbeda. Hasilnya bagaimana? Nah, ini mulai kelihatan. Di sini mendekati 0, mendekati 0. Nah, sekarang panjang gelombang saya hanya dari sini sampai sini, delta x-nya ya. Delta x saya seperti ini. Tapi sebagai konsekuensinya bagaimana? Delta P saya bukan tunggal lagi, sekarang sudah menjadi 2. Ada P1 dan ada P2. Ya. Kalau saya tambahkan lagi bagaimana? Nah, menjadi 3. Ya. Nah, tambahkan gelombang lain dengan panjang gelombang yang lain pula. Ya. Nah, ini hasil penjumlahnya semakin oke lagi. Ya. Delta X-nya sekarang di sini. Semakin bergeser, semakin kecil. Ya. Nah, tapi delta P saya semakin lebar. Saya tambahkan lagi yang keempat. Delta P saya semakin lebar, tapi lihat delta X saya semakin berkurang. Ya. Saya tambahkan lagi yang kelima. Ya. Delta P saya semakin lebar lagi, delta X saya semakin sempit. Ya. Sekarang kita bisa definitifkan, oh partikel saya hanya ada di sekitar sini. Ya. Kita bisa dapat terus. Ya. Kalau ini saya tambah-tambahkan sampai tak terhingga, maka delta X-nya saya bisa definisikan cuma satu lokasi. Ya. Tidak lagi delta. Gitu ya. Nah, ini menjadi batasan yang fundamental. Ya. Kalau kita mendeskripsikan partikel kuantum sebagai partikel dan gelombang, atau disebut paket gelombang, maka ada batas fundamental terkait sifat partikel dan sifat gelombang yang dapat kita dapatkan. Ya. Ini menjadi basis dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya. Dari derivasi matematisnya kita nanti akan dapatkan bahwa at the same moment ya, dalam satu waktu yang sama kita tidak dapat mengukur dua sifat secara presisi keduanya ya. Kalau kita ingin delta X-nya lebih presisi, artinya delta X-nya kecil, maka trade off-nya apa? Kita perlu menjumlahkan gelombang yang lebih banyak lagi ya. Jumlah gelombangnya lebih banyak.
Artinya jumlah gelombang yang lebih banyak bagaimana? Momentumnya semakin besar. Ketidakpastian momentum, variasi di momentumnya semakin besar. Ya. Maka delta X dan delta P. Ya. Limitnya apa? Nah, limitnya adalah H dibagi 2. Ya. Atau H dibagi 4Pi. Nah, biasanya ada namanya H coret. H coret itu H bar. Ya. Definisinya H dibagi 2Pi. Berarti H coret per 2 ya H dibagi 4Pi. Ya. Nah, ini berlaku untuk hubungan posisi dengan momentumnya. Ya. Delta X dengan momentum di arah tersebut. Ya. Nah, kita juga bisa secara matematis, operasi matematis menggunakannya untuk yang lainnya, besaran lain. Ya. Contohnya untuk energi dan waktu. Ya. Kalau kita mengamati energi, kita ingin perhitungannya energinya precise sekali, maka kita perlu waktu yang sangat lama. Ya. Kalau kita ingin mengetahui dalam waktu yang sangat singkat, maka ada ketidakpastian dari besaran energi yang kita dapat. Ya. Nah, batasannya adalah H bar dibagi 2. Ya. H coret dibagi 2. Nah, ini menjadi prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya. Bukan karena alat ukurnya memang dengan alat ukur secanggih apapun, kita akan selalu dapatkan seperti ini. Ya, tidak bisa ada yang pasti, keduanya tidak bisa. Kita tidak bisa menentukan posisi sekaligus momentum secara pasti. Ya. Kalau lokasinya harus akurat, maka momentumnya bervariasi. Kalau momentumnya akurat, maka lokasinya bervariasi. Ya. Contoh soal. Oke, contoh elektron untuk tingkat energi dasar atom hidrogen memiliki radius 0,053 nanometer. Ya. Jika kita gunakan prinsip ketidakpastian untuk mengestimasi energi, berapa ketidakpastiannya? Ya. Nah, kita tahu delta X-nya 5,3 kali 10 pangkat minus 11. Ya. Maka delta P-nya, delta P kali delta X sama dengan H bar per 2. Ya. Maka ini tinggal ditata ulang aja. Maka delta P lebih besar sama dengan H bar dibagi 2 delta X. Ya. H barnya ini, oh ini sudah langsung ketemu ya. Ketemunya ternyata momentumnya adalah 9,95 kali 10 pangkat minus 25. Ya. Nah, kita pakai relativistik atau tidak ini? Momentum ini. MV atau gamma MV. Nah, untuk kecepatan segini kalau elektron itu minus 31 berarti kecepatannya berapa? 10 pangkat 6 ya. Nah, masih jauh dari kecepatan C. 1/100-nya kecepatan C. Jadi kita tidak usah pakai yang relativistik. Ya. Elektron dengan momentum tersebut bersifat seperti klasik, tidak perlu relativistik. Ya. Sehingga energi kinetiknya ya P kuadrat dibagi 2M. Ya, momentum kuadrat dibagi 2 kali massa elektron. Kira-kira energinya 5,43 ya, kali 10 minus 19. Ya, energi ketidakpastian di energi elektron nah, kira-kira sekitar itu 3. Energi kinetiknya harus memiliki besar lebih dari atau sama dengan 3,4 ya. Nah, biasanya kalau ketidakpastiannya adalah 3,4 rata-ratanya ini kan ketidakpastian itu kan plus minusnya ya. Kita belajar di meteorologi kita. Nah, ini average-nya plus minus sigma ya. Biasanya plus minus sigma ini kan dalam satu order yang sama dengan nilai aslinya ya, atau satu order lebih kecil ya. Nah, jadi ini cukup mendekati ya. Tidak pasnya 3,4. Nah, nilai yang sebenarnya harusnya adalah 13,6 ya. Masih dalam order yang sama. Oke. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya. Dengan ini kita bisa conclude bahasan tentang kuantum radiasi ya. Kuantifikasi, kemudian yang isinya apa tadi? Ada 3 hal. 2A kuantifikasi, 2B cahaya bersifat partikel, 2C partikel bersifat gelombang. Ya. Jangan lupa e-learning dikerjakan. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.